Selamat datang di Suara Pendidikan. Sebenarnya bagaimana posisi Dinas Pendidikan dan khususnya di bidang kesiswaan SMP dalam struktur pendidikan di Yogyakarta? Dia itu kan berkecimpung di sektor pendidikan ya teman-teman. Ya. Banyak sekali bidang-bidangnya, terutama bidang kesiswaan ini seperti saya. Dan di mana bidang kesiswaan ini fokusnya itu pada bidang kurikulum, pembelajaran, dan terkait pengembangan siswa, peserta didiknya seperti itu sih Mas Bagas. Dan program-programnya cukup banyak ya teman-teman. Jadi pada intinya program kami itu selalu mengutamakan yang namanya komunikasi begitu. Dan kami rasa komunikasi ini sangat penting karena kan kami harus mengkomunikasikan program kami kepada siswanya, peserta didik begitu ya, pada orang tua siswanya juga, kepada masyarakat dan bahkan kepada para instansi yang akan mendukung program tersebut berjalan dengan baik begitu. Ada alur ya mengenai struktur komunikasinya bagaimana? Oke, ini alur komunikasi di dalam Dinas Pendidikan dan pihak eksternal begitu ya. Teman-teman sekalian, sebenarnya semua komunikasi itu pasti berasal dari masyarakat ya teman-teman. Ketika masyarakat sudah menyampaikan aspirasinya, itu sebenarnya akan ada alurnya. Atau kami nyebutnya tuh pokok pikiran. Masyarakat tuh akan mengumpulkan pokok-pokok pikiran mereka untuk dijadikan satu dan akan disampaikan ke bagian kecamatan. Nah teman-teman, ini ada sedikit informasi kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, kecamatan tersebutnya Kemantren Mas Bagas. Dan ketika sudah disampaikan kepada pihak kecamatan, baru lanjut ke bagian OPD, organisasi perangkat daerah, yaitu dinas-dinas itu tadi. Setelah sampai di OPD, baru kami alurnya ke atas lagi Mas Bagas, ke Bapeda. Nah Bapeda itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Setelah Bapeda ini sudah mengusulkan dan mencanangkan programnya, dilihat dulu apakah ada anggaran, apakah waktunya tepat untuk dilaksanakan, sasarannya bagaimana, seperti itu. Ibu bisa menceritakan apa saja sih yang mungkin ya dekat-dekat ini lagi dijalankan program apa? Saya cerita juga proses munculnya kebijakan atau program itu gimana tuh Bu? Iya, Kampung Inggris kebetulan itu adalah bagaimana di sebuah kampung atau pedesaan itu dilaksanakan kegiatan belajar mengajar Inggris agar teman-teman itu bisa menggunakan bahasa asing. Kami ingin itu terlaksanakan, dan sebenarnya selain tentang program Kampung Inggris ini ada program lain tuh, program yang namanya Bule Mengajar. Bule Mengajar. Mari silakan. Terima kasih, duduk saya nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Monggo silakan. Aku Frede, aku salah satu peserta program, awalnya program Kampung Inggris. Kampung Inggris aku dulu. Ikutnya. Cuman kan setelah programnya dikombin, Kampung Inggris dan Bule Mengajar, aku ikut program tersebut Dua-duanya aku ikutin, iya gitu. Dan sejauh kakak Frede ini bergabung ya, bergabung dengan program tersebut, apa sih manfaatnya yang dirasakan secara langsung ya? Wah, manfaatnya sih, now I can speak English confidently ya. Nih saya pakai bahasa Inggris kah? Sekarang sudah lebih percaya diri untuk pakai bahasa Inggris karena sebenarnya kalau misalnya kita belajar bahasa Inggris di sekolah itu tuh sangat mendasar ya. Sedangkan kalau misalnya kita ikut di Kampung Inggris dan Bule Mengajar ini, kita tuh ikut berbicara dengan native speaker atau penutur asingnya langsung gitu. Jadi kita merasa lebih percaya diri. Untuk melihat atau mengetahui bahwa program itu berhasil bagaimana ya? Jadi kami ada KPI-nya, jadi bagaimana kami melihat standarisasinya, tujuan awal kegiatannya itu seperti apa, target audiensnya siapa saja, apakah dia terlaksana programnya atau bagaimana begitu. Jadi kami tidak sekedar melaksanakan program begitu saja ya teman-teman, jadi kami selalu melihat apakah program ini tercapai manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena balik lagi, masyarakat adalah hal utama yang dalam dicanangkan program ini begitu Mas Bagas. Saya pernah menyampaikan usulan apakah aspirasi masyarakat benar-benar didengar oleh pemerintah. Baik. Aspirasi masyarakat tentu kami dengar, sangat kami dengar. Tapi ya balik lagi teman-teman, kami itu merupakan institusi pemerintahan. Ada alur di baliknya, ada struktur yang harus kami jalankan, ada regulasi yang jelas gitu yang sudah disahkan. Terima kasih banyak Ibu Intan. Saya selaku host undur diri. Sebelum itu saya ingin memberikan buah tangan. Monggo silakan berdiri. Ada hadiah. Ya. Monggo difoto. Sudah? 1, 2, 3. Ini kamera. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih Mbak Frede. Terima kasih Mas Indro. Nanti